Jadi kalau ada masalah apapun kesehatan, kelar banyak masalah kesehatan Anda. Orang-orang zaman sekarang itu seperti ketakutan. Minum rimpang aja ketakutan. Minum jahe, kunyit, ketakutan dia. Padahal dia nggak ngitung, kalau dia beli minuman-minuman kekinian itu berapa sendok gula pasirnya. Ada pula yang ngomong ke saya, makanlah gula pasir, gak apa-apa, halal, betul. Ini bicaranya bukan halal atau tidak, di atas halal dong kita. Levelnya mukmin itu ngomongnya, bukan cuma sekedar halal gitu ya. Jadi pertama tadi syariat, ikutin syariatnya, kapan tidur segala macam. Makanya kalau kita mentadaburi ayat-ayat tentang puasa, menarik buat saya, karena di situ Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Mulailah zaman sekarang ini orang-orang barat itu, karena mereka nggak tahu syariat kan, nggak ada agama juga, bikinlah namanya intermittent fasting. Ya, kita di Islam nggak perlu gitu-gituan sebenarnya. Anda cukup puasa sunnah saja, kelar banyak masalah kesehatan Anda. Meskipun setahu saya hadisnya lemah, bahkan palsu ya setahu saya. Anda coba, tapi maknanya benar. Sumu tasihu, berpuasalah nih saya kapal sehat. Maka urusan tentang bab tentang puasa itu dimasukkan ke dalam rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Anda bayangkan Bapak sekalian, saya itu kadang-kadang mikir ya, subhanallah, bahagia, bersyukur, beruntungnya kita. Kenapa beruntung? Karena mungkin tanpa puasa Ramadan 365 hari itu kita makan aja kerjaan kita. Puasa sunnah itu bukannya gampang, iya kan? Kalau makanya kan kata Allah kan di al-Jannah kutiba itu diwajibkan. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gitu. Makanya itu fitur juga, fitur syariat. Jadi kalau ada masalah apapun kesehatan ya, yang berkaitan dengan sudah terlalu banyak beban sampah dari makanan yang masuk ke badan, baik sampah dari mulut ya dalam bentuk makanan gitu ya, atau sampah emosi. Sampah emosi itu juga tidak kalah banyak kita kan ya. Jadi kalau sampah emosi juga berlebihan, sudah terlalu banyak, maka yang paling mudah dilakukan detoxkan itu. Detoxnya dengan apa? Puasa. Tapi kita puasanya bukan buat sehat, bukan. Puasanya karena Allah tetap. Maka lihat, sekarang saya tanya, saya tes, apa tujuan puasa sebenarnya? Yang Allah inginkan dari puasa itu, apakah biar cepat ya, saya kasih clue-nya aja. Yang Allah inginkan dari puasa kita Ramadan itu sebenarnya, atau puasa sunnah kan secara umum, apa yang Allah inginkan? Apakah tubuh kita itu lebih sehat atau apa? Apa yang Allah inginkan? Kalau bahasanya tubuh kita lebih sehat, kira-kira di Quran Allah ngomong apa, atau Nabi ngomong apa? Atau ini, justru sebenarnya puasa Ramadan itu khususnya ya, itu sebenarnya caranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendetoks atau membersihkan sampah-sampah jiwa, sampah-sampah emosi kita yang dengan puasa Ramadan tersebut itu bisa dihilangkan. Kira-kira yang Allah inginkan itu fisik atau non fisik? Non fisik kan? Nah, apa dasarnya? Dasarnya ini. Kata Nabi SAW, ya lihat ini. Berarti kalau kita puasa Ramadan kata kelas, maka harusnya kan kita dapat pahala.
Kalau benar puasanya. Tapi Nabi bilang apa? Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa Ramadan, mereka menahan lapar, menahan haus, tapi gak ada tapinya kan? Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Ada hadisnya itu. Karena mereka masih bohong, masih gibah, itu penyakit. Jadi sebenarnya, ini ilmunya lagi nih. Sesungguhnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala ini turunkan melalui baginda Nabi alaihi salatu wassalam, aslinya syariat itu tujuannya apa? Wa yuzakkihim, kan? Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi yuzakkihim dulu, dibersihkan, disucikan dulu jiwanya. Jadi syariat yang Allah berikan kepada kita lah, kata Rasulullah SAW sebut, yang kita ikutin sekarang ini, tujuan asli itu untuk memperbaiki apa? Jiwa. Terus Nabi ngomong lagi kan? Nabi kata apa? Nabi bilang begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya kan? Walakin innallaha yanzuru ila suwarikum. Terus apa lagi? Wa a'malikum, ya. Apa Ustaz? Amwalikum. Yang terakhirnya kan walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh nggak lihat rupa kalian, harta kalian, ganteng, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat tuh hati. Hati. Hanya hati saja. Ya. Jadi syariat ini sebenarnya tujuannya apa? Nih lihat. Nanti kita tarik ke belakang lagi tuh. Saya jangan tahu. Sebenarnya yang diinginkan syariat ini, baik yang diperintahkan untuk kita kerjakan secara fisik, katakanlah puasa, ya, atau wakulu wasrubu la tusifu, tujuannya apa? Menjaga jiwa, menjaga hati, supaya dia tidak rusak, supaya dia tidak kotor. Lalu Nabi mengatakan kan, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solat jasada kullu, wa iza fasada jasada kullu. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal yang kita sering dengar kolb, ya, bukan kalbun, ya. Kalau kalbun anjing, kolb, ya, kolbu lah mungkin hati, bukan hati sini tapi hati di sini. Kalau sini kan liver, ini hati, heart kalau orang bilang, ya. Jadi bukan hati liver tapi hati jantung. Sebelum mungkin hati kita, bahasa kita hati secara umum. Itu sebenarnya yang mau dibersihkan. Berarti, nah sekarang saya tanya lagi, sholat itu tujuannya apa? Sholat itu secara fisik sehat nggak? Sangat sehat. Anda tanyalah kepada ahli-ahlinya, ya, stretching, relax, semua segala macam, bahkan takbiratul ihram itu, kalau benar takbiratul itu, ada, saya lihat ada scan, ya, scan dada yang di orang lagi kayak begini itu, masya Allah gitu. Sholat. Berarti amalan kan amalan paling awal diperiksa kan. Apa tujuan sholat? Apa tujuan sholat? Menjadi hamba yang bertakwa. Apa tujuan sholat? Udah sering kok kita dengar ayatnya. Inna sholata. Kenapa dibagi dua? Fasya wal munkar. Itu ada ilmu lagi. Si Quran tuh kalau dipelajari bikin mikir. Sekarang saya tanya, yang naruh surat Al-Baqarah habis Al-Fatihah itu siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Kenapa Al-Baqarah? Kau mikir, kenapa habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah? Pernah mikir nggak?
Kalau belum pernah saya ajarin, saya kasih tahu. Kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi situ Allah ngomongin siapa? Orang-orang yang dimurkai. Walau bolin kan. Yang keduanya orang-orang yang sesat. Tahu beda murka sama sesat apa? Kami tuh mau ikut kajian, kenapa ditanya-tanya? Murka itu sudah tahu benar nggak mau ikut, itu dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Tahu dia, yang benar tuh yang mana tuh tahu. Kalau yang dolinnya tahu sesat. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu nggak tahu dia, itu sesat. Al-Baqarah itu kisahnya tentang kaum apa? Bani apa? Israel. Nah, sudah tahu kenapa jawabannya di situ setelah Fatihah itu Al-Baqarah? Ghairil kan maghdu dulu kan? Itu misal. Jadi kalau Quran itu diajak mikir keren ya. Al-Kahfi itu Masya Allah ya, juga banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Kata mereka kan, nah Al-Kahfi itu, ini pertanyaan sering banget saya tanya, semoga belum ada yang dengar di sini. Tapi saya mau tanya, Al-Kahfi itu berapa orang? Kameramen saya jangan jawab, dia udah tahu dia. Berapa orang Al-Kabul Kahfi itu? Kenapa? 7. Saya kuluna salasatun rabihum kalbuhum. Gitu kan? Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya. Wa sayakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6 sama anjingnya. Coba dibuka mushaf. Wa sayakuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi berapa Ashabul Kahfi? Ada yang mengatakan 3, 4 sama anjingnya, ada yang mengatakan 5 sama 5 anjingnya, 6 sama 5, 6 sama anjingnya, ada yang mengatakan 7, 8 sama anjingnya. Jadi berapa? Kalau Anda buka mushafnya ketahuan. Anda pelototin itu, gitu, ketahuan deh. Apa bedanya 3, 4, 5, 6 sama 6, 7? Bedanya tahu? Di situ kalau yang 3, 4 anjingnya langsung aja tuh. Wasayukulna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Langsung 3, 4 anjingnya. Seterusnya adalah 5, 6 anjingnya. Betul? Tapi di yang ke-7 itu menarik. Wasayakuluna sab'atun wathaminuhum kalbuhum. Jadi antara 7 dan 8-nya Allah kasih waw. Wa, huruf wa. Huruf wa itu artinya apa? Dan. Jadi antara orang 7 ini sama anjing Allah kasih waw. Untuk membedakan ini manusia, makhluk mulia sama anjing. Makanya ada ulama mengatakan, saya bersumpah, kata Ibnu Abbas, Ashabul Kahfi itu 7, 8 sama anjingnya gara-gara huruf waw. Canggih kan orang dulu kan? Itu bahasa Arab gitu. Itu ya. Jadi Masya Allah ya. Tadi syariat ya. Jadi patuhin aja. Sholat yang benar, wudhu yang benar, pelitian wudhu udah berlimpah ruah. Ya, itu rahasia sebenarnya. Haji itu bikin sehat nggak? Bikin sehat. Saya tuh sampai sekarang lagi mikir apa sebenarnya yang terjadi di bumi saat bulan Ramadan. Saya lagi mikir.
Karena manusia kita ini hidup di bumi ini pasti akan berkaitan atau berhubungan dengan bumi, pasti. Bukan tiba-tiba, kemudian ada syariat yang di situ kita diperintahkan puasa sebulan penuh. Yang syariat ini diperintahkan juga oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Padahal ketika Nabi atau Rasul baru datang dengan membawa syariat, maka syariat Rasul sebelumnya itu dihapuskan. Tapi untuk puasa nggak dihapusin. Mereka ada sesuatu gitu loh, yang berkaitan dengan puasa itu. Ya. Jadi kata kunci ada pada puasa, pada syariat. Maka ikutin syariat. Waktunya tidur. Ya. Bahkan contoh ya. Saya tanya, pernah dengar salah satu adab masuk kuburan, pemakaman? Buka alas kaki atau pakai? Buka loh. Yang laki-laki, yang perempuan mungkin kaos kaki. Itu pun jadi perdebatan. Ada beberapa khilaf juga. Ulama itu sebenarnya kaki itu di perempuan itu masuk nggak gitu, aurat atau tidak? Itu urusan orang fikih lah itu. Tapi yang maksud saya di sini yang saya mau bahas itu, kenapa masuk kuburan atau pemakaman kita disuruh lepas alas kaki? Gitu. Nah, itu panjang ceritanya, kita nggak bisa bahas sekarang. Salah satunya mungkin kaitan sama bakteri sebenarnya. Tanah itu kan bakteri semua kan isinya kan. Jadi tanah kita tuh, kaki kita tuh disuruh kenalan sama bakteri-bakteri di pemakaman. Makanya kan ilmunya sekarang namanya grounding, nyeker. Nyeker yang terbaik berarti kemana? Ke kubur. Mungkin. Buat apa? Buat kita ingat bahwa kita bakal mati juga. Kan gitu kan? Jadi Nabi itu kalau menganjurkan sesuatu itu Masya Allah gitu kan. Contoh nih mungkin bicara tentang contoh zakat ya, zakat. Di poin zakat, kalau zakat peternakan misalkan kambing atau sapi, kambing lah misalkan, yang dianjurkan ulama itu untuk zakat itu adalah kambing jantan atau kambing betina? Coba lihat lagi. Kalau Idul Kurban, Idul Adha, yang dianjurkan bukan yang diperintahkan nyembelihnya domba atau kambing jantan atau betina? Jantan. Tapi zakat betina. Tahu kenapa? Karena zakat itu pemberdayaan. Maka kambingnya bisa menghasilkan. Gitu. Terus kenapa lagi misalkan para rasul itu semuanya adalah pengembala kambing? Mikir lagi kita kan. Kenapa nggak domba? Kenapa nggak sapi aja, onta aja, kambing? Gitu. Dan mereka menjadi orang-orang yang mulia, memimpin umat dengan belajar kepemimpinan dari domba. Maka ada istilah, bukan istilah teman saya. Dia sebut dengan leadership. Shipnya domba. Belajar kepemimpinan dari domba. Belajar lagi, kenapa domba itu luar biasa sampai Nabi katakan apa? Domba. Beda domba sama kambing apa? Kalau bahasa Arabnya itu ghanam. Ghanam itu secara umum ya kambing atau domba. Yang kulitnya tebal kita sebut dengan domba, kulitnya tipis kita sebut dengan kambing. Dalam sebuah hadis Nabi pernah ngomong bahwa memelihara domba atau kambing itu berkah. Betul. Makan dagingnya berkah. Coba, ayam nggak masuk. Makan daging domba, kambing itu berkah loh. Meliharanya berkah. Itu subhanallah kan. Ya, tapi kita nih kan biasanya kerjaan kita kan apa ya? Ya. Kalau saya ngomong kambing, yang kebayang di orang zaman sekarang apa? Darah tinggi, ya kan? Pokoknya semua yang urusan syariat itu, kita seperti ada setannya. Jadi barokahnya diambil. Ngomongin hujan, mikirnya apa? Negatif aja gitu kan? Demam lah, banjir lah, gak pernah kita lihat. Subhanallah. Coba baca tuh di surat Al-Anfal.
Fungsi hujan tuh berapa? Berapa? Berapa fungsi hujan? Coba buka nih mushafnya. Ada berapa fungsi hujan dalam Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal? Ayat 11. Yang pertama apa? Mensucikan. Yang kedua apa? Ya, waswas, setan. Yang ketiga apa? Mengokohkan kakimu. Itu fungsi hujan. Jadi Allah menurunkan hujan itu untuk membersihkan kita. Apa yang dibersihkan? Hati kita, jiwa kita. Makanya tidak pernah ada orang hujan-hujanan itu nggak ada senyum-senyumnya. Bahagia aja dia. Ya, senang gitu. Makanya kalau lagi susah hati, nah, pergi hujan. Jangan. Suuzonnya dihilangin. Saya kalau misalkan rumah saya itu kan dekat musola, tempat saya itu kan dekat, nggak jauh lah, paling ya 40 meter, 50 meter lah. Itu kalau hujan, kalau hari misalkan habis sholat zuhur, asar apa gitu hujan, saya pulang aja, buka peci, buka kopi ya, basah ya semua sudah. Masalahnya apa? Nggak ada yang kita mau kondangan, enggak, biarin aja basah. Kadang-kadang malah saya cari pancuran, saya cari mandi. Supaya apa? Supaya hilang was-was. Hujan itu seperti ngerukiah kita. Makanya kalau lagi susah hati, nggak enak hati, pergilah hujan. Dia seperti tanda kutip merukiah kita. Karena kan Allah janjinya apa? Menghilangkan was-was kan? Apalagi sambil pegangan sama suami, istri, anak, dikokohkan kakinya, kan gitu kan? Itu indahnya agama, Bapak sekalian. Tapi kita ya tadi mikir hujan, batuk pilek. Anak kena hujan sedikit takut. Wah, kalau saya mah anak kali hujanan, pergilah hujan-hujanan, saya bilang, pergilah. Bahkan ibarat kata mah di depan itu kan kadang-kadang ada air menggenang, mainlah sejadi-jadinya. Emang nggak takut sakit? Insya Allah kalau kita tahu ya enggak lah. Main-main air kadang-kadang, air gotnya itu kan lagi banyak banget gitu kan, itu senang banget mereka tuh. Kebahagiaan mereka itu jauh lebih tinggi imunitasnya daripada ketakutan orang tua. Beda kalau dibalik. Nah itu. Makanya sampai sejauh ini saya belum pernah, ya alhamdulillah tuh habis kena hujan meriang panas itu nggak ada. Dan langsung doa kan, Allahumma shayban nafi'ah. Tuh ya. Itu. Jadi banyak sekali Bapak sekalian dalam syariat itu yang kita bisa manfaatkan ya.